Tidak semua perselingkuhan suami itu menjadi akhir perjalanan bagi sebuah rumah tangga. Ya, nyatanya tidak semua laki-laki atau suami yang selingkuh itu tidak bisa sadar. Di antara klien-klien saya yang suaminya akhirnya berhenti selingkuh. Bahkan rumah tangganya itu jauh lebih harmonis ketimbang sebelum terjadi perselingkuhan. Nah, tapi bagaimana kita bisa tahu bahwa suami kita yang selingkuh ini itu masih layak untuk dipertahankan dan masih mungkin untuk sadar? Baik, simak video ini sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya, setidaknya Bun, ada 3 ciri di mana seorang suami yang selingkuh itu masih layak untuk dipertahankan dan rumah tangganya insya Allah masih bisa diselamatkan. Oke, jadi yang pertama, suami dulunya ya adalah orang yang baik, tapi di tengah perjalanan ya di dalam rumah tangganya dia itu berbelok arah. Nah, tapi di sini Bunda yakin bahwa suami Bunda ini punya potensi untuk kembali ke jalan yang benar. Dan saya yakin banyak di antara Bunda yang suaminya itu bukan seorang peselingkuh di awal pernikahan atau sebelum menikah. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah dia bertemu berbagai godaan di luar sana dengan kondisi iman yang rapuh dan ikatan batin dengan istri yang sedang renggang, ya akhirnya dia terjatuh dalam jurang perselingkuhan. Nah, kalau suami Bunda itu kondisinya semacam ini, saya yakin ini masih bisa diikhtiarkan bersama. Dan insya Allah kita masih bisa sentuh kesadarannya dan insya Allah bisa kembali setia. Dan 85% sampai 90% kasus perselingkuhan suami yang masuk ke saya yang kondisinya seperti ini, Bun. Jadi kalau mau jujur, banyak kasus perselingkuhan yang sebetulnya masih bisa disembuhkan dan diatasi. Oke, ciri yang kedua, suami di sini masih layak dipertahankan jika dia masih mau memberikan nafkah secara lahir dan masih menunjukkan tanggung jawabnya pada anak istrinya. Nah, suami yang masih mau membagi uang nafkahnya itu adalah tanda bahwa di hatinya masih sadar bahwa dia adalah suami Bunda. Dia punya istri yang berhak untuk diberi nafkah. Kalau dilihat secara spiritual, mungkin aura negatif yang menutupi batinnya ini tidak 100%. Artinya, masih ada harapan yang cukup besar buat suami semacam ini untuk disadarkan. Ya, saya cukup banyak menangani kasus-kasus suami semacam ini. Dan memang buktinya, banyak dari klien saya yang akhirnya suaminya kembali sadar dan mau berhenti selingkuh. Ya, kalau menghadapi suami seperti ini tuh ibaratnya kita tuh masih punya modal separuh hati, suami itu masih ada di kita. Nah, sebagian hatinya yang lain yang masih dikuasai pelakor inilah yang perlu kita kuasai balik ya melalui ikhtiar yang sungguh-sungguh, baik secara lahir maupun spiritual seperti yang dilakukan oleh klien-klien saya. Oke, ciri yang ketiga, di mana suami di sini masih layak dipertahankan dan punya potensi untuk kembali ke Bunda, yaitu ketika dia ya suami di sini masih punya rasa sayang pada anak-anak. Nah, saya tuh punya klien Bun yang suaminya selingkuh atau mungkin yang sudah nikah lagi ya, dan hubungan dengan klien saya ini benar-benar sudah rusak. Ketemu pun itu nggak saling sapa, nggak saling tatap mata, dan hanya saling diam. Nah, tiap kali pulang, si suami ini hanya menanyakan soal anaknya, lalu main bersama anak-anak. Nah, akhirnya saya minta klien saya ini untuk mendukung anaknya untuk dekat dengan ayahnya. Jadi selama tinggal dengan klien saya, si anak ini diusahakan untuk dekat secara batin dengan ibunya. Ketika ayahnya datang, si ibu atau si klien saya itu mendorong anaknya untuk dekat-dekat dengan ayahnya. Ya, bukan malah melarang ketemu bapaknya ya. Karena bagaimanapun kalau soal anak itu banyak orang tua, banyak para ayah yang masih bisa tersentuh hatinya. Dan untuk membantu meluluhkan hati suami beliau, waktu itu saya berikan beliau amalan zikir dan doa untuk beliau amalkan di rumah menggunakan wasilah tasbih karomah ar-Rahman yang sudah saya riyadhahi. Waktu itu saya minta klien saya untuk tetap tawakal, ikhlas, pasrah dan tidak berekspektasi lebih Bun tentang suaminya. Ya, jadi saya fokuskan beliau untuk mendukung anaknya untuk lebih dekat dengan ayahnya. Beliau bahkan tidak pernah menyuruh anaknya menjadi perantara komunikasi untuk menyambung lidah ibunya, ya, untuk menyampaikan keluh kesah ibunya, untuk menyampaikan unek-unek ibunya, itu nggak pernah Bun. Ya, sekalipun itu nggak pernah. Jadi yang dilakukan waktu itu tuh cukup menjalin kedekatan hubungan batin dengan anak. Lalu si anak ini juga mendekatkan diri sama ayahnya.
suaminya. Nah, yang sebenarnya terjadi di sini adalah proses transfer aura dari istri ke suami melalui anak. Ya, tidak ada interaksi, tidak ada komunikasi, tidak ada sentuhan fisik, tapi hanya isyarat batin yang tersampaikan lewat si anak ini. Dan kalau saya ingat-ingat kasus klien saya ini, ya saya merasakan kemahadahsyatan kuasa Allah yang bekerja di balik proses ikhtiar ini, Bun. Ya, semoga ini membuat kita semua semakin optimis ya, dan terus berhusnuzon pada kuasa Allah yang maha membolak-balikan hati hambanya. Dan buat para sahabat Bunda yang ingin mendapatkan bimbingan profesional bersama saya untuk menghadapi suami yang selingkuh, atau Bunda di sini punya masalah rumah tangga lainnya, silahkan Bunda bisa hubungi saja di nomor yang tertera di sini. Baik, semoga video ini bermanfaat untuk para sahabat Bunda, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.